Itu mengindikasikan bahwasanya Allah itu ingin kita bertakwa secara continuously. Ya, tidak hanya di bulan Ramadan. Sehingga kita terbiasa untuk ibadah, dan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu terbiasa kita lakukan sehingga kita bisa aplikasikan lagi di bulan 11 bulan selanjutnya. Yang dimaksudkan Al-Quran turun di bulan Ramadan itu turun secara serentak, memang benar turun secara serentak, tapi turun di Baitul Izzah, langit dunia. Turun di Baitul Izzah, kemudian nanti setelah di Baitul Izzah, malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa taala menurunkannya kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Malaikat enggak punya nafsu kan, jadi otomatis dia akan selalu mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Beda dengan kita manusia, yang mana kita ada nafsu, yang mana nafsu itu selalu menunjukkan kita, menggiring kita kepada kemaksiatan. Ya itu cobaannya manusia terbesar, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali Tribuners di acara podcast Cakap Sana Cakap Sini Harian Surya dan Tribun Jatim Network spesial bulan Ramadan. Nah, saat ini kita akan spesial sekali akan membahas soal esensi Ramadan bersama Ustadz Ahmad Anas, dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya. Selamat datang Ustadz Anas. Selamat datang juga. Baik, di sini Ustadz Anas ini dulunya sempat menimba ilmu di Universitas Al-Ahqaf Yaman ya Ustadz ya. Nah, sekarang sudah lulus dan sudah mengamalkan ilmunya di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Selain itu juga aktif mengajar ya Ustadz ya. Khutbah juga ya Ustadz ya. Baik Ustadz Anas, saat ini kita sudah memasuki bulan Ramadan ini Ustadz. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya dalam bulan puasa ini ibarat kata ini kalau menurut saya nih ya, asumsi saya ini sebagai bulan yang penuh ampunan, artinya bisa dikatakan untuk pencucian dosa ini. Selama 1 tahun kita ya begitulah ya, kita beramal di dunia, bisa saja itu dosa, bisa saja itu tidak kan. Jadi di bulan suci ini, bulan Ramadan ini bisa dijadikan apa ya, waktu untuk kita bertaubat atau kita merenungkan atau muhasabah ya bahasanya Ustaz. Nah, sebetulnya apa sih Ustaz, dari dulu tuh saya selain baca-baca juga ya dalam literasi bahwasannya mengapa diwajibkan puasa itu kan karena memperingati bulan nuzulul Quran begitu ya. Adalah saya baca-baca gitu, ini menurut saya. Jadi apa sih sebetulnya esensi Tuhan atau Allah ini mewajibkan kita untuk berpuasa ini Ustaz? Apa ini? Sebenarnya esensi ini penting ya menurut saya. Jadi dengan kita memahami esensi, kita bisa melakukan apa yang Allah wajibkan kepada kita itu sesuai dengan esensinya Allah, sehingga sesuai dengan Allah yang Allah maksudkan. Jadi seperti pemahamannya Mas Samsul tadi kan, jadi kita selama 11 bulan melakukan dosa, kemudian pencuciannya di bulan Ramadan. Ini jadi setelah keluar dari Ramadan kita kembali lagi setelah Ramadan. Nah, ini masalah ini Mas. Oh, masalah ya. Ini kesalahpahaman, misunderstanding yang harus kita perbaiki menurut saya. Jadi sebenarnya ya kalau kita bicara masalah esensi Ramadan, itu sudah Allah singgung, Allah jelaskan di dalam Al-Qur'annya di surat Al-Baqarah. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan kalian itu puasa sebagaimana umat-umat sebelumnya. Tujuannya itu apa? La'allakum tattaqun. Agar kalian itu bertakwa. Bertakwa itu kan menjalankan perintah Allah. Makna bertakwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Bertakwa. Sekarang pertanyaannya, sekarang kalau kita amati
Tatakun kalau kita belajar di pesantren dulu ya, itu kan sorof ya. Itu kan tatakun itu kan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kan artinya itu apa, Mas? Fi'il mudhari' itu kan faedahnya sedang dilakukan dan juga akan dilakukan. Atau makna mendalamnya itu sesuatu yang akan berkesinambungan, akan sustainable sampai continuously ya, intinya seperti itu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bertakwa itu tidak hanya di bulan Ramadan saja. Oh, tidak hanya di bulan Ramadan. Seandainya Allah menginginkan kita bertakwa di bulan Ramadan saja, Allah akan mengatakan la'allakum ittaqu ya. Iya, enggak takun. Ya, ittaqaita ya, la'allakum ittaqaitum ya kalau bahasa Arabnya ya. Tapi Allah di sini memakai fi'il mudhari'. La'allakum tattaqun. Itu mengindikasikan bahwasanya Allah itu ingin kita bertakwa secara continuously. Ya, tidak hanya di bulan Ramadan. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya bulan Ramadan ini bukan bulan momentum saja lah ya. Iya, bukan momentum saja. Allah mengiming-imingi kita untuk beribadah agar kita diampuni dosanya. Kemudian ada malam Lailatul Qadar. Banyak pahala, diampuni. Segala tobat pasti diampuni. Itu iming-imingan Allah agar kita rajin ibadahnya di bulan Ramadan sehingga kita terbiasa untuk ibadah dan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu terbiasa kita lakukan sehingga kita bisa aplikasikan lagi di 11 bulan selanjutnya. Seperti itu. Jadi bulan puasa itu adalah bulan tarbiyah, bulan edukasi. Istilahnya kalau kita belajar mobil itu 5 hari kan, belajar mobil itu kalau kursus itu ya bulan Ramadan itu kursusnya. Aplikasi sesungguhnya daripada bulan Ramadan itu setelah kursusnya, mau belajar mau praktek atau enggak. Kalau enggak mau praktek ya hilang nanti apa yang sudah dipelajari. Seperti itu bulan Ramadan. Makanya waktu ketika hari raya Idul Fitri itu kembali ke fitrah, artinya kita kembali seperti bayi yang lahir yang suci. Tapi setelah masih bayi ya jangan langsung dewasa. Ya kan? Maksudnya betul. Kita sudah pensucian dosa nih, artinya kita sudah bertaubat. Tapi setelahnya kalau kembali lagi ini kan riskan gitu ya. Jadi sebetulnya Tribuners dalam bulan Ramadan ini bukan hanya momentum saja ya Ustadz ya. Karena ibarat iklan nih kan banyak nih iklan ya kan di bulan Ramadan hanya bulan Ramadan iklan itu saja gitu kan. Nah, selain itu Ustadz, kita biasanya memahami dalam bulan puasa ini juga bulan yang harus menahan nafsu atau emosi atau gimana. Nah, itu yang melatihnya ini sangat susah ini Ustadz. Nah, itu gimana Ustadz? Artinya untuk di bulan Ramadan ini memang harus dibuat momentum atau gimana supaya kita mengerti bahwasannya ini harus lanjut nih. Maksudnya nggak cuma bulan puasa aja gitu. Itu memang subjektif ya artinya ya. Kita harus menjalani itu. Tapi apa sih Ustadz yang selain mewajibkan untuk bertakwa atau karena memang setelah sejarahnya Isra Mi'raj terus memang benar nggak ada nuzulul Quran itu sebagai peringatan untuk bulan Ramadan gitu? Jadi emang turunnya Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahwasanya kita menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Itu emang betul bahwasanya itu salah satu kemuliaan keistimewaan bulan Ramadan, bahwasanya di bulan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan juga. Dan tapi yang harus kita pahami, kita akan memahami ya bahwasannya Rasulullah itu mendapatkan wahyu umur berapa Mas? Umur 40 tahun sampai 63 ya. Berarti sekitar berapa tahun itu? 23 tahun. Loh gimana ini maksudnya? Kan ini kayak ada kontradiksi ya. Katanya Al-Quran itu diturunkan bulan Ramadan. Tapi kenyataannya Al-Qurannya turun berangsur. Nah, itu gimana itu Ustaz? Ya, jadi harus dipahami kalau kita baca di literatur seperti kitabnya Imam Haddad itu Nasoihud Diniyah itu dikatakan oleh Imam Haddad bahwasannya yang dimaksudkan Al-Quran turun di bulan Ramadan itu
turun secara serentak, memang benar turun secara serentak, tapi turun di Baitul Izzah, langit dunia. Jadi diambang gitu ya? Iya, turun di Baitul Izzah, kemudian nanti setelah di Baitul Izzah, malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa taala menurunkannya kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Selama 23 tahun. Jadi tidak ada kontradiksi di sana. Jadi nggak hanya waktu bulan Ramadan saja nih Tribuners ya. Jadi artinya untuk turunnya wahyu Quran ini juga berangsur begitu ya. Itu bisa kalian baca sendiri lah nanti. Nah ini Ustadz juga biasanya yang kita alami juga. Biasanya sih dalam bulan Ramadan banyak nih kayak dakwah-dakwah yang biasa mengatakan jangan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga harus menjaga nafsu dan emosi. Nah, ini kayaknya sering-sering diucapkan, artinya ini begitu nakalnya nafsu gitu Ustaz. Ya, betul. Nah, itu gimana sih Ustaz? Maksudnya kenapa sampai itu benar-benar jadi peringatan? Ya kita kan kita itu manusia ya. Perbedaan kita dengan malaikat kan nafsu ya. Kalau malaikat kan nggak punya nafsu, maka yaf'aluna ma yu'marun la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat nggak punya nafsu kan, jadi otomatis dia akan selalu mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Beda dengan kita manusia, yang mana kita ada nafsu, yang mana nafsu itu selalu menunjukkan kita, menggiring kita kepada kemaksiatan. Ya itu cobaannya manusia terbesar, Mas. Cobaan manusia terbesar adalah sabar terhadap hawa nafsu. Hawa nafsu ya. Hawa nafsu. Sabar terhadap hawa nafsu yang menghalangi kita untuk menjalankan perintah Allah. Sabar terhadap hawa nafsu yang menghalangi kita untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Dan sabar terhadap hawa nafsu ya ketika kita ditimpa musibah. Oleh karena itu sabar ya. Jadi momentum ini, bulan Ramadan ini momentum, karena Allah Subhanahu wa taala itu iming-imingi kita pahala yang sangat besar. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita melatih hawa nafsu kita, mengontrol hawa nafsu kita di bulan Ramadan. Masa iya kita nggak mau menahan hawa nafsu kita dikasih pahala yang sangat banyak, sebagaimana Mas Samsul misalnya diiming-imingi, kamu tak kasih pajero dengan syarat kamu sholat jamaah rajin selama 40 hari. Itu cuma kasat mata ya. Iya. Maksudnya yang kelihatan. Yang kelihatan. Apalagi ini pahala dari Allah. Ya. Makanya malaikat Jibril itu bilang di dalam hadisnya Rasulullah itu mengatakan, aminkan aja bagi mereka yang masuk ke bulan Ramadan kemudian tidak dimaafkan oleh Allah, maka dia otomatis dia itu orang yang merugi. Aminkan saja umatnya. Kenapa malaikat Jibril sampai mengatakan seperti itu? Karena saking mudahnya mendapatkan pengampunan Allah di bulan Ramadan. Dan bagaimana Mas Samsul tadi katakan, bulan Ramadan adalah bulan pencucian diri. Pencucian diri. Pencucian diri. Jadi itu adalah momentum kita, kesempatan kita yang harus kita lakukan, manfaatkan sebaik mungkin untuk bisa mensucikan diri kita di bulan Ramadan. Ya, kembali seperti tadi ya, bahwasanya bulan ini bulan kursus lah, belajar lah kita ya. Kursus belajar. Untuk menyambut 11 bulan setelahnya. Nah, itu yang berat. Kadang kita juga ini, Ustaz, apakah kita kadang ya mendapati ya namanya dinamika kehidupan juga ya. Boleh nggak sih biasanya kalau puasa nih, untung lah iki poso yo, jadi aku isok nahan ngamuk, artinya bisa menahan, itu dia omongkan, artinya itu. Nah, kadang gini juga Ustaz, dalam bulan puasa kita ini secara tidak sadar kita melakukan amalia atau amal yang membatalkan bukan puasanya tapi membatalkan pahala puasa. Nah, otomatis bagi kita yang kadang pemahamannya kurang, wah aku wis ngamuk-ngamuk nih, aku wis istilahnya batal lah Pak, gak oleh pahala puasa lah, aku tak mokel aja. Itu gimana Ustaz? Maksudnya kayak gitu itu. Boleh dilanjutkan puasanya meskipun toh ya ini karena karena tidak kasat mata, artinya tidak kayak tadi kamu puasa tak kayak pajero kan. Tadi kan ketok mobil nih. Nah, yang tidak ini gimana Ustaz? Apakah tetap lanjut? Wis gak masalah lah, yang penting aku tetap puasa gitu. Jadi bedakan antara
apa namanya kewajiban, gugurnya kewajiban dengan gugurnya pahala. Itu sesuatu yang beda, Mas. Oh, berbeda. Jadi misalnya Mas Samsul, misalnya ada seseorang yang puasa tapi dia itu nggak bisa nahan hawa nafsunya, dia masih melakukan maksiat, misalnya nggak mau sholat misalnya, ya dia puasa sampai maghrib, menahan dari lapar dan haus mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, tapi dia masih melakukan maksiat misalnya. Nah, dia tetap kewajiban dia puasanya gugur, Mas, dalam artian dia gak wajib qadha, gak punya utang. Ya, kalau masalah pahala urusan kedua, Mas, itu otoritas Allah. Pahala itu otoritas. Jadi kita nggak bisa mutusin sendiri lah ya. Bisa mutusin sendiri. Ya, Allah kasih solusi kok. Dalam hadisnya Rasulullah juga ada kok. Kalau kita emang udah melewat udah melampaui batas, misalnya kita udah emosi misalnya, ya udah mengingat Allah saja. Ini soem, aku puasa, astagfirullahaladzim, aku puasa kayak gitu. Itu solusi. Itu nggak apa-apa ya, maksudnya untuk meyakinkan, aku puasa. Berarti nggak apa-apa nih, Tribuners, kalau kamu mau marah sama seseorang, ya jangan disimpan. Ya maksudnya disimpan lah ya, disimpan biar nggak terlalu dianukan. Nah, berbicara ini lagi Ustadz, amalan-amalan selama puasa nih. Nah, kebanyakan saya dulu sempat mendengar bahwasanya lebih baik yang wajib ini dilakukan dengan benar daripada melakukan yang hal sunnah tapi seakan-akan itu seperti wajib. Nah, itu gimana Ustadz? Apakah memang ada kayak hadis-hadis tertentu atau cerita-cerita tertentu yang memang jangan sampai melebihkan hal yang sunnah mengalahkan yang wajib lah, intinya begitu? Ya jelas lah, kita harus memprioritaskan yang wajib daripada yang sunnah. Terkadang ada orang yang sholat zuhurnya ya dia puasa, malamnya itu ibadah, nangis-nangis, tahajud, taraweh, witir dan lain sebagainya. Tapi siangnya, zuhurnya, subuhnya ketiduran. Nah, itu dikatakan, Mas, ya, saya lupa nama ulamanya. Dikatakan bahwasanya tetesan keringat yang muncul ketika kita berangkat sholat zuhur ketika bulan Ramadan itu lebih besar pahalanya, jauh lebih besar, lebih berefek daripada air mata kita yang kita keluarkan saat malam hari. Ketika malam hari berdoa berdoa, sholat tahajud, sholat sunnah dan lain sebagainya. Jadi jelas, Mas. Jadi jelas pahala pahala ibadah wajib itu lebih besar daripada pahala sunnah. Pahala sunnah. Ada hadisnya juga, ya, kalau nggak salah ya, man taqarraba ilallahi fi Ramadan uddilat lahu sab'ina faridatan fi ghairi. Barang siapa yang melakukan ibadah wajib di bulan Ramadan, maka pahalanya itu 70 kali lipat. 70 kali lipat. Daripada 70 kali lipat daripada dia melakukan amalan tersebut di hari biasa. Di hari biasa. Wa man taqarraba fihi binafilatin uddilat lahu fariidatun yu'addiha fi ghairihi. Dan barang siapa yang melakukan pekerjaan sunnah di bulan Ramadan, maka pahalanya itu seperti satu ibadah wajib. Satu ibadah wajib. Menarik nih. Satu ibadah wajib di bulan selain Ramadan. Di bulan yang di luar Ramadan. Seperti itu. Jadi ingat Tribuners, kita tetap harus sholat 5 waktu ya. Jadi harus wajib itu. Iya, orang-orang itu hanya fokus pada taraweh. Bahkan kalau ada teman kita yang enggak taraweh digunjing ya. Nah, itu masalah itu menurut saya. Taraweh itu sunnah. Taraweh itu sunnah. Bahkan taraweh itu aqallu taraweh di tengah-tengah masyarakat debat. Taraweh itu 8 rakaat atau 20 rakaat atau 30 rakaat. Kalau kita bicara mazhab Syafi'i, baca kitabnya Imam Syafi'i kitab literaturnya mazhab Imam Syafi'i, aqallu tarawih, minimal sholat tarawih itu berapa? 2 rakaat. 2 rakaat udah dinamakan sholat tarawih. Yang berarti yang bikin berat ini gunjingannya ini. Iya, orang-orang itu. Iya, kasihan Ustadz, kayak banyak kan yang di luar sana yang kadang dia dalam kewajiban pekerjaannya nggak bisa ngikuti sholat tarawih karena kan pengen banget sebetulnya ya kan. Tapi tidak bisa karena penghalangan pekerjaan, daripada nggak kerja nanti justru wajib ini kan bekerja kan. Wajib. Nah itu nggak bisa kita meninggalkan sesuatu yang wajib seperti mencari nafkah untuk perkara yang sunnah. Ya kalau bisa ya kerjakan dua-duanya, kalau nggak bisa ya
prioritaskan yang wajib. Artinya bukan berarti harus meninggalkan yang sunnah loh Tribuners. Jadi tetap kalau bisa kita lakukan dua-duanya. Ya Ustaz ya. Nah, karena itu tadi dinamika dalam bulan Ramadan itu sangat banyak ya. Artinya tantangan dalam bulan Ramadan itu sangat banyak. Karena dulu kan waktu perang Badar ya kalau tidak salah ya Ustaz ya. Oh iya. Itu kan dijelaskan bahwasanya sahabat itu tanya, ini sangat berat, ini mau puasa lagi harus tambah berat gitu ya Ustaz ya. Artinya gimana sih Ustaz supaya kita ini bersemangat, khususnya yang sudah berumah tangga atau yang menjalani Ramadan ini benar-benar apa ya, karena ini memang subjektif juga sih. Artinya biar kita selalu ingat bahwasanya ini bulan suci begitu Ustaz. Ya, kita tidak akan pernah lepas dari kesalahan ya, walaupun itu di bulan Ramadan, walaupun Allah sudah mengiming-imingi kita berjimbun pahala, Lailatul Qadar dan sebagainya, tapi tetap kita manusia, dan buktinya kenyataannya pun seperti itu, banyak di tengah-tengah masyarakat yang menyeleweng. Ada doa yang bisa kita aplikasikan mungkin agar kita itu tetap istiqomah di bulan Ramadan. Doanya itu seperti ini. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Masnya juga hafal saya yakin itu. Kita ulang-ulang saja. Allahumma inna ala dzikrika, ya Allah ya Tuhanku, inna ala dzikrika, tolonglah aku untuk selalu untuk selalu bisa mengingatmu. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan untuk konsisten terus dalam melakukan kebaikan, ibadah kebaikan. Dan juga kalau pengaplikasiannya kita kita sibukkan Ramadan ini dengan sesuatu yang positif, Mas. Kalau misalnya di pondok dulu kita di pondok kan di pondok itu kan kita diwajibkan untuk ngaji kitab. Kenapa kok pondok itu nggak membiarkan kita tidur aja? Tidur kan pahala. Itu godaannya besar tidur itu, Mas. Kan kita nggak mungkin tidur seharian kan. Di samping kita ada HP. Kalau HP buka-bukanya yang aneh-aneh, lebih baik kita ngaji. Kalau kita sekarang yang seperti kita yang udah berumah tangga, kita sibukkan dengan misalnya jualan ataupun kita kerja atau ngomong anak juga ya. Itu akan mengurangi godaan-godaan setan. Godaan-godaan syahwat yang walaupun katanya bulan Ramadan kan nggak ada setan. Iya, nggak adanya setan, tapi nafsunya masih ada. Nafsunya masih ada ya. Virusnya ya, setannya emang nggak ada, tapi virusnya sudah disebarkan sebelum bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan padahal kita sudah terjangkit ya. Nah, berarti itu benar nggak sih Ustaz? Maksudnya tidur itu kan katanya hadis dhaif sih, untuk tidur itu mungkin artinya lebih baik tidur daripada bermaksiat atau gimana di bulan Ramadan ini? Sebenarnya itu sih ya benar ya, daripada kita maksiat lebih baik kita tidur. Tapi kan masa kita mau membandingkan amalan dengan tidur dengan maksiat? Kenapa kita nggak membandingkan daripada kita tidur, daripada kita maksiat, lebih baik kita melakukan hal yang positif? Kenapa perbandingannya nggak seperti itu? Itu kan pertanyaan menjebak menurut saya. Apple to apple lah ya. Iya, apple to apple ya. Ya daripada maksiat lebih baik tidur sih. Tapi kalau kita bisa melakukan lebih dari tidur, kenapa tidak? Kenapa itu tidak? Yang pentingnya ya. Jadi kesimpulannya nih Ustaz, esensi puasa ini apa sih sebetulnya Ustaz? Yang bisa disimpulkan bahwasanya bulan puasa adalah bulan edukasi, bulan tarbiyah, bulan edukasi, agar kita terbiasa untuk melakukan ketakwaan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di 11 bulan setelah bulan puasa kita siap untuk konsisten melanjutkan tren positif kita yang sudah kita lakukan, yang sudah kita capai di bulan Ramadan. Itu esensi sebenarnya. La'allakum tattaqun. Fi'il mudhari bukan fi'il madhi. Jadi gitu Tribuners. Jadi setelah bulan puasa kita nggak kembali lagi ke setelan pabrik ya. Tapi kita harus melanjutkan tren positif di bulan Ramadan ini sampai Ramadan lagi ya. Bahkan katanya dulu nih kalau bisa Ramadan terus lah gitu kan ya. Saking apanya ya, mulianya, saking mulianya bulan Ramadan. Jadi gitu Tribuners, untuk pembahasan kita kali ini terkait tentang kenapa kita harus berpuasa ya tadi bulan Ramadan. Untuk Tribuners yang ingin berkomentar juga silahkan komentar di kolom page kami,
Dan terima kasih yang sudah bergabung. Selamat berjumpa kembali di podcast Cakap Sana Cakap Sini spesial di bulan Ramadan. Terima kasih Ustadz Anas.